Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lurudi Santoso dengan NIM 2025-10071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis skenario En-ROADS dalam menekan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100. Pada slide pertama ini terlihat tampilan simulasi En-ROADS. En-ROADS itu merupakan alat simulasi yang digunakan untuk melihat dampak berbagai kebijakan terhadap emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu global. Pada skenario ini, hasil akhirnya menunjukkan temperatur increase by 2100 sebesar plus 1,5 derajat Celcius, yang artinya suhu rata-rata global pada tahun 2100 diperkirakan naik sekitar 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri. Ini bukan berarti semua daerah naik suhunya sama persis, tetapi menunjukkan rata-rata pemanasan global. Garis biru pada grafik ini menunjukkan skenario yang dibuat. Terlihat bahwa emisi gas rumah kaca turun tajam. Hal ini terjadi karena banyak kebijakan dibuat sangat kuat, seperti pengurangan energi fosil, peningkatan energi bersih, efisiensi energi, elektrifikasi, pengurangan emisi non-CO2, dan penyerapan karbon. Selanjutnya, skenario En-ROADS menekan kenaikan suhu global. Di sini intinya itu fosil dikurangi, energi bersih ditingkatkan, efisiensi plus listrik, dan emisi lainnya ditekan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian energi supply atau pasokan energi. Pertama, terdapat coal atau batu bara. Digeser ke arah sangat dikurangi, yang artinya penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara ditekan. Dampaknya, emisi CO2 turun besar karena batu bara termasuk sumber energi dengan emisi tinggi. Yang kedua, terdapat oil atau minyak bumi yang juga sangat dikurangi. Ini berkaitan dengan bensin, solar, aftur, dan bahan bakar kendaraan. Jika minyak dikurangi, maka emisi dari transportasi dan industri ikut turun. Yang ketiga, ada natural gas atau gas alam. Itu juga dikurangi, walaupun gas lebih rendah emisi dibanding batu bara, gas tetap menghasilkan CO2 dan juga berisiko bocor sebagai metana. Selanjutnya ada bioenergi, tidak terlalu didorong. Ini karena bioenergi bisa bersaing dengan kebutuhan lahan untuk pangan dan hutan. Sebaliknya, terdapat renewable atau energi terbarukan yang sangat ditingkatkan, contohnya tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Tujuannya adalah menggantikan energi fosil dengan energi yang lebih bersih. Lalu ada nuklir, yaitu energi nuklir yang juga didorong sebagai sumber listrik rendah karbon. Kemudian, New Zero Carbon, yaitu teknologi energi nol karbon baru yang diharapkan berkembang. Dan yang terakhir, terdapat carbon price dibuat sangat tinggi, artinya aktivitas yang menghasilkan emisi dikenakan biaya. Dengan begitu, batu bara, minyak, dan gas menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan terdorong beralih ke energi bersih. Kesimpulannya, sisi pasokan energi diarahkan dari fosil menuju ke rendah karbon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian transportasi, bangunan, dan industri. Di sektor transport ada dua slider utama. Yang pertama itu energi efisiensi, yang artinya kendaraan dibuat lebih hemat energi. Contohnya kendaraan irit, transportasi publik yang lebih efisien, dan teknologi mesin yang lebih baik. Yang kedua, terdapat electrification, artinya transportasi dialihkan ke listrik, seperti mobil listrik, motor listrik, bus listrik, dan kereta listrik. Dampaknya penggunaan minyak menurun, namun manfaatnya akan lebih besar jika listrik yang digunakan berasal dari energi bersih. Kemudian pada bagian buildings and industry ada juga
efisiensi energi, dan elektrifikasi. Efisiensi energi berarti gedung dan industri dibuat lebih hemat energi. Contohnya, penggunaan mesin industri efisien, AC hemat energi, dan bangunan hemat energi. Sedangkan elektrifikasi berarti peralatan bangunan dan industri diganti dari bahan bakar fosil menjadi listrik. Hal ini dapat menurunkan emisi, tetapi membutuhkan infrastruktur listrik yang kuat dan teknologi industri yang lebih modern. Selanjutnya, terdapat terdapat carbon dioxide removal, itu ada dua slider. Yang pertama, nature base, yaitu penyerapan karbon berbasis alam. Contohnya, reboisasi, perlindungan hutan, mangrove, dan restorasi lahan. Cara ini membantu mengurangi CO2 di atmosfer. Lalu yang kedua ada technological, yaitu teknologi penangkap karbon. Contohnya teknologi penangkapan CO2 dari udara atau penyimpanan karbon. Teknologi ini membantu menurunkan emisi bersih tetapi masih mahal dan belum digunakan secara luas. Selanjutnya pada bagian other source of greenhouse gas, emisi pertanian sangat dikurangi. Ini termasuk metana dari ternak, sawah, dan pupuk. Lalu emisi dari sampah dan kebocoran gas juga dikurangi. Deforestasi juga ditekan agar hutan tetap dapat menyerap karbon. Pada bagian growth, pertumbuhan penduduk dan ekonomi dibuat rendah. Tujuannya agar permintaan energi, pangan, transportasi, dan lahan tidak meningkat terlalu besar. Intinya, emisi tidak hanya turun dari energi, tapi juga dari transportasi, industri, lahan, pertanian, limbah, dan penyerapan karbon. Jadi kesimpulannya, skenario ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu global dapat ditekan sampai sekitar 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100 jika dunia melakukan perubahan besar. Perubahan itu meliputi pengurangan batu bara, minyak, gas, dan peningkatan energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi, pengurangan emisi pertanian dan limbah, pengendalian deforestasi, serta peningkatan penyerapan karbon. Namun, terdapat konsekuensinya yang cukup besar. Dunia harus mengubah sistem energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan, dan pola konsumsi masyarakat. Jadi, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.